Kita semua tahu bahwa di akhirat kelak kita akan menuju kedua tujuan terakhir, yaitu syurga atau neraka. Hal tersebut bergantung pada amal perbuatan kita semasa di dunia. Tapi tahukah kamu, ada segolongan orang yang tidak masuk neraka maupun syurga. Siapakah mereka? Mari kita bahas di video kali ini. Tapi sebelum itu, aku himbau agar sahabat menonton video ini dari awal sampai selesai supaya tidak sesat atau salah memahami informasi karena nontonnya setengah-setengah, oke? Mari kita bercerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat bercerita yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di akhirat kelak penentuan nasib manusia untuk menjadi penghuni syurga ataukah neraka dimulai dari yaumul hisab, yaitu hari perhitungannya seluruh amal manusia selama ia hidup di dunia, dan juga yaumul mizan, yaitu hari ditimbangnya segala amal yang telah dihitung tadi, ditimbang antara amal baik dan juga amal buruknya. Dari hasil penimbangan inilah nasib surga dan nerakanya manusia tersebut diputuskan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 102 sampai 103, barang siapa berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan barang siapa ringan timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Mereka kekal di dalam neraka jahanam. Jadi sahabat bercerita, jika amalan soleh, amalan baiknya seorang manusia semasa di dunia ketika ditimbang ternyata lebih berat di timbangan, meski hanya lebih berat 0,0001% pun dibandingkan amalan buruknya, ia mutlak akan masuk ke dalam syurga. Menjadi penghuni syurga, merekalah yang disebut sebagai Ashabul Jannah. Sebagaimana tercantum dalam Quran surat Al-A'raf ayat 42-43. Dan orang-orang beriman serta mengerjakan kebajikan, kami tidak akan membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Mereka itulah penghuni syurga. Mereka kekal di dalamnya. Dan kami mencabut rasa dendam dari dalam dada mereka. Di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami ke syurga ini. Kami tidak akan mendapat petunjuk sekiranya Allah tidak menunjukkan kami. Sesungguhnya Rasul-Rasul Tuhan kami telah datang membawa kebenaran. Diserukan kepada mereka, itulah syurga yang telah diwariskan kepadamu karena apa yang telah kamu kerjakan. Begitu pula jika ketika ditimbang ternyata amal salahnya, amal buruknya yang ia lakukan semasa hidup di dunia lebih banyak, lebih berat di timbangan, meskipun hanya 0,0001% pun, maka mutlak nasibnya adalah sebagai penghuni neraka. Ia pasti akan masuk ke dalam neraka. Merekalah ashabun nar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-A'raf ayat 36, tetapi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Tapi sahabat bercerita, ternyata ada segolongan orang yang tidak masuk neraka maupun syurga. Mereka disebut sebagai Ashabul A'raf. Mereka adalah orang-orang yang ketika ditimbang amal baik dan amal buruknya ternyata sama persis. Timbangan itu seimbang tanpa celah sedikit pun. Ibnu Mas'ud mengatakan, barang siapa yang kebaikan dan keburukannya seimbang, maka ia adalah Ashabul A'raf. Amal baik mereka menjauhkan mereka dari api neraka. Namun di sisi yang lain, amal buruk mereka yang sama beratnya menjauhkan mereka dari syurga. Maka mereka pun kemudian Allah tempatkan di tempat yang disebut A'raf. Oleh karena itu mereka disebut sebagai Ashabul A'raf atau penghuni A'raf. Lalu apakah A'raf itu? A'raf adalah kata jamak dari arfun.
yang secara bahasa artinya adalah tempat yang tertinggi. Al-A'raf ini adalah sebuah tembok atau dinding yang tinggi yang merupakan tabir atau pemisah antara syurga dan neraka. Jadi A'raf ini terletak di antara syurga dan neraka, sahabat bercerita. Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan menjadikan nama Al-A'raf ini sebagai nama surat ke-7 di dalam Al-Quran, yang mana Allah menjelaskan mengenai A'raf ini pada ayat ke-46. Dan di antara keduanya, penghuni syurga dan neraka ada tabir, dan di atas A'raf, tempat yang tertinggi, ada orang-orang yang saling mengenal, masing-masing dengan tanda-tandanya. Mereka menyeru penghuni syurga, "Salamun alaikum, salam sejahtera bagimu." Mereka belum dapat masuk, tetapi mereka ingin segera masuk. Jadi sahabat bercerita, ketika mereka di A'raf, mereka bisa melihat di samping kanan mereka ada syurga dengan segala kenikmatannya dan juga para penghuni syurganya yang ternyata mereka dapat mengenalinya dengan tanda-tandanya. Mereka dapat melihat di sana ada para nabi, para rasul, para syuhada, dan orang-orang soleh lainnya. Mereka telah dapat melihat para penghuni syurga itu dengan segala kenikmatan syurga. Mereka pun berkata kepada para penghuni syurga, "Salamun alaikum." Tetapi mereka belum bisa memasukinya, belum bisa masuk syurga. Dan apabila pandangan mereka dialihkan ke arah penghuni neraka, mereka berkata, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau tempatkan kami bersama-sama orang-orang zalim itu." Dan orang-orang di atas A'raf menyeru orang-orang yang mereka kenal dengan tanda-tandanya sambil berkata, "Harta yang kamu kumpulkan dan apa yang kamu sombongkan ternyata tidak ada manfaatnya bagimu." Jadi sahabat bercerita, ketika mereka menoleh ke sisi satunya, di sebelah kiri mereka adalah neraka dengan para penghuninya yang menjerit-jerit kesakitan. Dan ternyata mereka, para Ashabul A'raf ini dapat mengenali juga para penghuni neraka itu dengan tanda-tandanya. Ternyata di sana mereka dapat melihat ada Raja Namrud, ada Fir'aun, Abu Jahal, Haman, dan orang-orang zalim lainnya. Mereka pun berkata kepada para penghuni neraka itu, "Sungguh, segala harta dan kekuasaan yang kalian sombongkan itu selama di dunia, kini tidaklah ada manfaatnya bagi kalian walaupun sedikit. Percuma." Mereka pun, para Ashabul A'raf, menunggu di atas A'raf dengan hati yang bergejolak, harap-harap cemas menunggu keputusan bagi mereka. Akankah mereka menjadi penghuni syurga ataukah mereka menjadi penghuni neraka? Yang sungguh telah dapat mereka lihat keduanya dengan jelas. Mereka menunggu di atas A'raf itu sampai penghisaban seluruh manusia selesai dilakukan. Dan penghisaban ini berlangsung selama 1 hari. Namun perlu sahabat ketahui bahwa 1 hari di akhirat adalah sama dengan 1000 tahun di dunia lamanya. Jadi sahabat bercerita, mereka ditempatkan di A'raf ini adalah hanya untuk sementara ya. Kemudian Allah akan memutuskan perkara mereka. Lalu bagaimanakah akhirnya nasib mereka? Pada akhirnya, berkat rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka pun mendapat syafaat. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berkata kepada mereka, "Masuklah kamu ke dalam syurga, tidak ada rasa takut padamu dan kamu tidak pula akan bersedih hati." Maka sahabat bercerita, semua penghuni A'raf ini pada akhirnya mendapatkan syafaat dari Allah berkat kasih sayangnya hingga mereka diputuskan akan masuk ke dalam syurga. Sebelum masuk ke dalam syurga, mereka akan digiring ke sebuah sungai yang disebut sebagai Nahrul Haya atau sungai kehidupan. Di sungai itu, wajah-wajah mereka, tubuh mereka semuanya akan berubah menjadi bercahaya sebagaimana wajah para penghuni syurga yang bercahaya dan berseri-seri. Kemudian mereka diperintahkan untuk mendekat ke pintu syurga dan mereka pun menjadi orang-orang yang terakhir yang dibukakan pintu syurga bagi mereka dan menjadi orang-orang terakhir yang memasuki syurga.
tidak akan ada lagi yang masuk ke dalam surga ataupun neraka setelah mereka. Oleh karena itu, mereka pun disebut sebagai masakinul ahlil jannah, atau orang-orang miskin dari penduduk surga, karena paling terakhir diputuskan perkaranya, paling terakhir dibukakan pintu surga baginya, dan paling terakhir masuk ke dalam surga. Sahabat bercerita, tentu dari ketiga golongan ini, pilihan kita hanyalah dua, yaitu menjadi ashabul jannah atau ashabul a'raf, karena menjadi ashabun nar tentu bukan pilihan. Adakah yang mau menjadi ashabun nar? Tentu tidak, bukan? Tapi menjadi ashabul a'raf pun tentunya jangan dijadikan pilihan, karena mereka menjadi orang-orang yang harus menunggu dengan kecemasan akan putusannya hingga 1000 tahun lamanya, dan menjadi orang miskin dari penduduk surga. Oleh karena itu, marilah kita berusaha sebaik mungkin untuk menjadi ashabul jannah, dengan memperbanyak amal soleh kita, dan menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebentar. Selain itu, aku akan beritahu satu amalan yang sungguh ringan namun dapat memberatkan timbangan kebaikan kita kelak di akhirat. Rasulullah SAW bersabda, 2 kalimat yang ringan diucapkan lidah tapi berat dalam timbangan dan disukai oleh Allah yang Maha Pengasih, yaitu kalimat Subhanallah wa bihamdih, Subhanallahil azim. Maha suci Allah dan segala puji baginya, Maha suci Allah yang Maha Agung. Selain itu, dari Abu Malik Al-Harith bin Ashim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, bersuci adalah sebagian iman, Alhamdulillah memenuhi timbangan, Subhanallah dan Alhamdulillah, keduanya memenuhi antara langit dan bumi. Salat adalah cahaya, sedekah adalah petunjuk, sabar adalah sinar, dan Al-Quran adalah hujjah bagimu. Setiap manusia melakukan perbuatan, ada yang menjual dirinya kemudian memerdekakannya atau membinasakannya. Maka dari kedua hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa amalan yang paling ringan dilakukan karena dapat dilakukan kapan saja, di mana saja, dan dalam kondisi apapun, sambil tiduran, sambil duduk, sambil berdiri, sambil bekerja, sambil berjalan, sambil berkendara, dalam perjalanan, dan lain-lain. Namun akan memberatkan timbangan kebaikan kita adalah zikir. Berzikir mengingat Allah. Sungguh ini adalah amalan teringan, namun berat timbangannya. Jadi sahabat bercerita, jangan lupa untuk berzikir di setiap kegiatan kita, termasuk membiasakan untuk mengganti kata-kata kita seperti wow menjadi Masya Allah, Subhanallah. Jika lupa akan sesuatu, jangan mengucapkan sumpah serapah, tapi ucapkanlah astagfirullahalazim. Jika mendapatkan rezeki, kebaikan, ucapkan alhamdulillah, dan lain-lain. Insya Allah, dalam 24 jam kegiatan kita, aktivitas kita mengundang pahala yang memberatkan timbangan amalan soleh kita kelak di akhirat. Sehingga kita tidak perlu menjadi ashabul a'raf, apalagi ashabun nar. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Sampai berjumpa di bincang dan kisah selanjutnya sahabat bercerita. Jangan lupa untuk ikut berdakwah, cukup dengan klik like, komen kalimat zikir yuk di bawah, share video ini, dan juga subscribe ke channel ini bagi yang belum. Semoga menjadi pahala yang mengalir kepada kalian karena membantu video ini untuk terus tersebar dan lebih bermanfaat untuk saudara muslim yang lainnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.